It's like we're running in circles, going around every day. Ya, Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine, so fine. And how are you today? Okay, alhamdulillah I'm fine too. Okay, anyway, nih ya. Tadi katanya mau ngobrol saya nih tiba-tiba telepon nih. Iya, jadi gini Bu Fitri, aku minta waktunya sebentar ya. Oke, Jadi saya siap. tuh ada sedikit kasus atau permasalahan yang mungkin saya butuh teman ngobrol atau sharing. Mhm. Jadi gini, saya tuh akhir-akhir ini agak sedikit khawatir dengan maraknya kekerasan yang terjadi di antara ya kriminalitas lah Bu Fit ya, di antara siswa SMP maupun siswa SMA. Saya khawatir ya perilaku itu bisa menular ke anak-anak murid saya yang di sekolah. Mhm. Nah, makanya saya ini mau ngobrol sama Bu Fitri kira-kira strategi apa atau langkah apa supaya saya ya minimalisir lah walaupun mungkin tidak mencegah secara keseluruhan namun ada eh, apa upaya gitu supaya saya bisa mengamankan murid-murid saya Oke. dari tindakan kriminalitas tersebut. Oke, baik. Berarti Ibu mau ngobrolin tentang isu yang lagi marak ya, Ya, tentang kriminalitas, khususnya mungkin khawatir akan terjadi pada murid-murid Ibu di sekolah betul. Ibu ya. Nah, Ya. tadi fenomena ini ya Bu, berdasarkan dari pengamatan Ibu nih, apa ya Hmm. Bu, sebelum nanti Ibu menyampaikan tentang upaya nih, faktor yang menurut Ibu menjadi pengaruh kriminalitas ya di kalangan remaja, khususnya tadi Ibu menyampaikan usia SMP atau SMA ya. Faktornya apa Iya, saja nih, Bu? kalau menurut saya faktor yang mempengaruhi itu banyak ya Bu Fitri, di antaranya faktor lingkungan, ya kemudian pergaulan, dan juga ditambah lagi saat ini the world in your hand, dunia dalam genggaman, jadi pengaruh media itu sangat-sangat luar biasa kepada tingkah laku atau perilaku anak-anak kita. Kemudian ada juga kalau di keluarga itu ada anak yang mungkin dia merasa kurang perhatian, kurang diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga dia mencari perhatiannya keluar. Namun bentuk perhatiannya itu ya agak sedikit negatif gitu. Ibarat kata dia unjuk diri. Namun unjuk dirinya yang negatif. Kalau unjuk diri yang positif kan bisa menghasilkan Hmm, kreasi ya kan. oke. Nah, Hmm, itulah yang agak sedikit jadi konsen saya dan segak kepikiran saya. Seperti itu, oke, Fitri. baik. Tadi Ibu menyampaikan ya mulai dari lingkungan sosial ya, kemudian lingkungan keluarga sampai dengan sosial media ya. Nanti Hmm, dunia pada genggaman tadi ya. Ya, ya, dan tentunya ya perannya tadi mau nyampainya juga dari keluarga ya, lingkungan keluarga. betul. Nah, lalu bagaimana nih kondisi di sekolah Ibu saat ini? Apakah Ibu melihat ada pengaruh ya atau cara sekolah mendeteksi nih perilaku-perilaku negatif? Misalnya tadi yang anak-anak mulai unjuk diri tapi ke arah yang negatif ya. Nah, Ya. bagaimana tuh Ibu mendeteksinya? Jadi, langkah-langkah yang kami terapkan, karena ini kan saya juga tidak bisa bergerak sendirian ya Bu Fit ya, saya juga berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian kesiswaan, dan seluruh elemen dari warga sekolah yang ada. Pertama-tama, mungkin saya akan menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, Hmm. mendeteksi seorang anak ya, kelihatanlah dari, eee, cara dia, maksudnya dia tuh datang kehadiran atau skala kehadiran ke sekolahnya seperti apa, kemudian motivasinya di kelas juga bagaimana, itu biasanya kan terlihat ya. Ada anak yang memang Mm-mm. berangkat sekolahnya jarang, kemudian ketika di kelas pun ya tidak termotivasi dengan baik. Nah, ini kita melakukan sistem pendeteksian ya dalam upaya apa? Untuk mengidentifikasi atau meminimalisir perilaku beresiko yang ditimbulkan. Sebenarnya faktor utama kalau menurut saya pengaruh yang memberikan pengaruh terbesar itu adalah dari lingkungan keluarga. Di sekolah mereka hanya beberapa jam gitu kan. Nah, Mm. sementara interaksi mereka dengan keluarga ataupun dengan dunia luar sana itu lebih banyak. Nah, Mm-mm. inilah menurut saya sekolah perlu memberikan pengaruh positif terhadap anak-anak mereka supaya punya self esteem gitu kan, punya Mm-mm. basic yang kuat untuk menangkal apa yang seharusnya tidak mereka lakukan, gitu ya Bu Mm. Fitri. Jadi saya Oke. merasa pendekatan disiplin lah
yang paling utama gitu. Tapi nggak terlalu keras juga, jadi kita tarik ulur gitu loh Bu Fitri. Oke, Kalau kita terlalu baik. keras juga mereka akan terbang gitu. Oke, tadi Ibu juga menyampaikan peranan keluarga ya, kemudian melakukan pendekatan dengan disiplin di sekolah, tapi tidak terlalu keras ya. Lalu bagaimana nih menurut Ibu dari yang Ibu sampaikan tadi disiplin ya, disiplin budaya Ya, positifnya, berarti strategi apa yang akan Ibu lakukan di sekolah untuk membantu mengurangi ya, kalau kita lebih baik sih memastikan tidak ya, ya, ya. mengurangi tadi yang Ibu menyampaikan anak-anak yang unjuk bakat tapi ke ranah yang negatif. Betul. Oke, jadi saya mulai coba membangun budaya disiplin positif di sekolah, Bu Fitri ya. Hmm. Dengan adanya kesepakatan sekolah ataupun regulasi sekolah, saya mengharapkan budaya disiplin positif yang diterapkan akan membuat siswa merasa lebih dihargai. Hmm. Nah, ketika mereka merasa dibutuhkan atau merasa dihargai, pasti mereka ya akan bersinergi dengan sekolah ya kan. Jadi mereka bisa Oke. membentengi diri mereka dari perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya. Ini saya pikir harus ada yang kalau kita belajar yang trilogi 3 komunitas yang mempengaruhi pendidikan seorang anak ya, lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi 3 elemen ini harus saling bersinergi atau bekerja sama. Nggak bisa sekolah saja yang mendidik, tapi pihak keluarga lepas tangan, ataupun sebaliknya. Oke, baik. Tadi Ibu juga menyampaikan siswa merasa dihargai ya. Itu bagaimana, Bu? Eh, Ibu mengetahui bahwa siswa itu merasa dihargai oleh sekolah atau oleh guru gitu. Saya coba membangun chemistry ataupun hubungan yang baik antara guru dengan murid, dengan siswa. Ya, membuka komunikasi yang intersubjektif, komunikasi yang ketersalingan, tidak ada perasaan nggak enak kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu gitu kan atau unek-unek. Walaupun posisinya sebagai guru ataupun sebagai murid ya tetap ada ya. Jadi itu dia, selain hubungan yang baik antara guru dan siswa, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan nyaman untuk belajar siswa. Seperti itu Bu Oke, Fitri. oke, baik. Mungkin itu juga menjadi Ya. salah satu caranya. Lalu bagaimana nih Ibu akan melakukan tahapan-tahapan penerapan ya di sekolah Ibu tentang tadi Ibu menyampaikan membangun budaya disiplin positif ya untuk siswa yang khususnya yang unjuk diri ke arah negatif ya. Itu Ya. bagaimana saja Bu tahapannya? Tahapan pertama yang mungkin masih tadi berhubungan ya, tahapan pertama membangun hubungan yang baik antara guru dengan murid, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian yang ketiga membuat anak-anak merasa nyaman di sekolah, ya kan. Kemudian keempat membuat atau mengimplementasikan program sekolah seperti konseling itu terus ditingkatkan Bu Fitri ya. Karena apa? Dengan program konseling kita harapkan kemampuan behaviornya, kompetensi sosial emosional anak akan terbangun dengan baik. Oke. Oke, baik. Tadi Ibu menyampaikan berarti khususnya ya program pendampingan konseling ya. Untuk saat ini kalau kita menskalakan ya, Ya, program konseling Ibu sudah sampai di skala berapa nih? skala 6 atau 7 lah ya, 7. Oh, masih 6-7 ya. Kalau Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus. oke, apa tahapan yang untuk menunjukkan bahwa skala itu yang harusnya berapa gitu yang idealnya untuk mengatasi anak-anak yang unjuk diri ke arah negatif tadi? Tahapannya ya semakin mengintenskan program pembekalan yang sosial emosional itu Bu Fitri ya. Jadi kita semakin mengkonseling, memberikan bimbingan konseling yang lebih intensif kepada siswa. Jadi karena memang kalau menurut saya persoalan ini sungguh pelik. Kita kan membina makhluk hidup ya, bukan benda mati gitu kan. Jadi mereka itu ya dinamis. Saat ini mereka ada pada titik yang baik, tapi besok juga bisa titik terendah dalam hidup mereka. Nah itu yang akan kita bangun adalah mental mereka, mental sosial emosional mereka. Jadi kalau misalkan saya punya target nih, ini masih di tahapan 6 atau 7, ya boleh-bolehlah seminggu kemudian atau beberapa bulan kemudian ada di tahapan 8. Kalau 10 ya
10 ya luar biasa maunya Oke, gitu loh. oke, baik. Saya pikir itu ide yang bagus ya, Bu ya. Ya, Jadi, Ibu sudah mulai menskalakan dari program pendampingan yang tadi Ibu buat ya. ya, dan itu mungkin sesuai dengan target Ibu tadi ya. Nah, lalu kapan Ibu akan memulai ini? As soon as possible Bu Fitri. Jadi secepat mungkin akan saya terapkan ya. Mungkin Mm-mm, minggu depan bisa langsung kita terapkan langkah-langkah tersebut. mm-mm, Sebenarnya ini sudah berjalan ya kalau misalkan tadi menciptakan lingkungan yang positif, kemudian hubungan yang harmonis sebenarnya sudah. Cuma mm. kan skalanya mau kita tingkatkan. Berarti grade-nya juga kita harus tingkatkan, intensitasnya lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Baik Ibu, tadi sudah Ibu sampaikan ya langkahnya, kemudian aksi apa saja yang akan Ibu lakukan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan kembali, Bu? Sementara ini cukup Bu Fitri. Terima kasih sudah meluangkan Oke, waktunya. iya tadi tiba-tiba telepon saya, oh kenapa nih gitu kan? Mhm. Oke, oke baik Ibu. Lalu yang terakhir nih ya Bu ya, tadi Ibu sudah menyampaikan tentang kriminalitas unjuk diri anak-anak secara negatif ya. Nah, perasaan Ibu saat ini gimana nih setelah sharing? Alhamdulillah plong, ya saya merasa ada guidance ya, ada titik cerah, pencerahan yang bisa saya dapatkan. Jadi setelah ini saya mau ngapain sudah ada step-stepnya. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada saya gitu kan. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Bu. Mungkin kalau nanti saya akan tunggu ya Bu kabar selanjutnya. Mungkin bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga Bu Fitri juga sukses ya. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.